Analisis detik dalam KUHP berdasarkan uraian fakta, tindakan yang dilakukan oleh tersangka Ayam dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa pasal. Dengan pasal utama adalah pembunuhan berencana. 1. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bunyi pasal, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, ataupun pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Kedua, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Bunyi pasal, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ketiga, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Bunyi pasal, barang siapa mengambil barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 4. Pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan berat. Bunyi pasal, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut. Berdasarkan kronologi di atas, kesimpulan yang dapat dibuat adalah bahwa pasal-pasal berikut adalah yang paling sesuai untuk difokuskan pada pelaku Ayam. Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana sebagai delik utama karena adanya unsur kesenjangan dan rencana yang matang sebelum aksi. Kedua, pasal 362 KUHP dalam kurung pencurian sebagai delik tambahan karena pelaku mengambil harta benda korban setelah pembunuhan. Surat kuasa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam, 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Mawar nomor 45, Jakarta. Dengan memberikan kuasa kepada Ariwe, advokat atau pengacara, Jalan Pahlawan nomor 12, Kelurahan Enggal, Jakarta. Khusus untuk bertindak selaku penasihat hukum bagi saya pemberi kuasa dalam perkara pidana dengan kronologi sebagai berikut. Terjadinya peristiwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di Indekos almarhum Bebek. Pemberi kuasa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Lampung pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2024 atas dugaan tindakan pidana pembunuhan terhadap almarhum Bebek dengan kewenangan sebagai berikut: mendampingi, membela, dan melindungi hak-hak pemberi kuasa selama proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di semua tingkat peradilan, mengajukan keberatan dalam kurung ekspresi maupun upaya hukum lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kepentingan hukum pemberi kuasa, menghadap dan berhubungan dengan penyidik Polres Metro Lampung, jaksa penuntut umum, hakim, dan pejabat lainnya yang berwenang terkait dengan penyelesaian perkara ini, memeriksa, meminta, dan menerima segala jenis dokumen berkas ataupun alat bukti lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, membuat dan menandatangani segala bentuk surat permohonan atau dokumen hukum lainnya yang diperlukan dalam rangka pembelaan hukum, melakukan tindakan-tindakan hukum
lain yang diperlukan bermanfaat bagi kepentingan terbaik pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 12 Oktober 2025. Hormat saya, pemberi kuasa. Ayam. Selesai. Acara pemeriksaan dalam kurung BAP. Tersangka nomor BAP garis miring 34 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring Reskrim. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 2 bertempatan di ruang Unit Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung. Saya Inspektur 1 Polisi Aryo Pratama, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 77012345. Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung. Berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor SP Sidik garis miring 4 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan dapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan pertama dari penyelidik. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka: mengetahui, Pak. Saya diperiksa terkait dengan pembunuhan terhadap teman saya Bebek di kosan pada tanggal 2 Februari lalu. Pertanyaan kedua, penyelidik: ceritakan kronologi kejadian. Tersangka: pada hari Rabu itu saya berkunjung ke kos Bebek sekitar pukul 7. Kami mengobrol seperti biasa tentang kuliah dan tugas. Saya sudah membawa pisau lipat dari rumah dan saya simpan di saku celana. Setelah sekitar 1 jam saya berpura-pura akan pulang. Saat Bebek mengantar saya ke dekat pintu, saya berbalik dan langsung menusuknya. Dia kaget dan melawan. Sempat menggigit tangan kanan saya, tapi saya terus menikamnya, terutama di bagian leher dan dada sampai dia jatuh dan tidak bergerak lagi. Pertanyaan ketiga, penyidik: dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka: pisau lipat itu adalah milik saya sendiri, Pak. Saya sudah menyimpannya di jok motor selama beberapa hari sebelum kejadian. Pertanyaan keempat, penyidik: apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka: saya iri dengan Bebek. Dia selalu terlihat sukses dan saya pikir dia punya banyak uang. Saya sendiri sedang terlilit hutang pinjol online dan tunggakan bayar kos. Di saat yang sama rasa kesal dan iri itu menumpuk. Jadi saya memutuskan untuk menghabisi dia dan mengambil barang-barang berharganya. Pertanyaan kelima, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka: saya panik, tapi saya ingat adegan di film. Saya mencari plastik besar dan spray di kamarnya. Saya bungkus mayatnya dengan plastik lalu saya lapisi lagi dengan spray kasur agar tidak langsung terlihat. Saya juga menaburi bungkusan itu dengan pengharum ruangan dan kamper yang ada di kamarnya untuk menutupi bau. Setelah itu saya ambil laptop, MacBook, dompet, dan HP-nya. Saya keluar dari kosan dan mengunci pintu. Pertanyaan 6, penyelidik: barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka: saya mengambil 1 unit laptop MacBook warna silver, sebuah dompet kulit berisi uang tunai dan kartu, serta sebuah ponsel merek iPhone. Pertanyaan 7, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka: tidak ada, Pak. Saya merencanakan dan melakukan sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu rencana saya. Penyidik: dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka: saya sering menonton film-film kriminal seperti Narcos, Genevieve,
Dari situ saya melihat cara mereka membungkus mayat dan cara melakukan eksekusi itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Pertanyaan ke-9. Penyidik, Pertanyaan ke-9. Penyidik, bagaimana reaksi korban dan saudara menusuknya? Tersangka, dia sama sekali tidak menyangka, Pak. Matanya membelekak, penuh ketakutan dan rasa tidak percaya. Dia berteriak lemah dan mencoba melawan dengan menggigit tangan saya yang tidak memegang pisau. Dia mencoba meraih saya, tapi saya terus menikam sampai dia tidak bisa melawan lagi. Itu terjadi sangat cepat. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Penyidik, dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik Aryo Pratama, Inspektur 1 Polisi, NRP 77012345. Tersangka Ayam. Selesai. Kejaksaan Negeri Metro Lampung untuk keadilan. Surat dakwaan nomor Rek PERK PDM strip 15 LPG 02 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung yang bertanda tangan di bawah ini, setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara nomor BP /37/2/2024 Reskrim hasil penyidikan oleh penyelidik Kepolisian Metro Lampung atas nama tersangka Ayam, maka dengan ini menyusun dan mengajukan surat dakwaan sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 2 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mawar nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Penahanan, semua terdakwa dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 07 Maret 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar indekos milik korban bebek di wilayah Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung, telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan uraian sebagai berikut. Uraian perbuatan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa Ayam memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban bebek yang merupakan teman karibnya sendiri disebabkan oleh rasa iri terhadap kesuksesan korban dan kesulitan ekonomi yang dialami terdakwa karena terlilit hutang serta tunggakan biaya kos. Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya kemudian dibawa ke tempat korban. Bahwa pada hari dan tanggal sebagai mana tersebut di atas, terdakwa datang ke kamar kos korban dan tempat berbincang-bincang seperti biasa sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ketika hendak berpamitan pulang, terdakwa mengambil pisau dari saku celana dan secara tiba-tiba menusuk pisau tersebut ke tubuh korban. Bahwa korban berusaha melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus melakukan penusukan secara berulang ke bagian dada dan leher korban hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit matchbook, 1 unit telepon genggam iPhone, dan 1 buah dompet berisi uang tunai dan kartu identitas korban. Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa kemudian membungkus jasad korban menggunakan plastik besar yang dilapisi spray kasur
menaburkan bahan pengawet dan pewangi dengan tujuan agar mayat korban tidak cepat membusuk lalu meninggalkan tempat kejadian. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru terungkap 2 minggu kemudian setelah keluarga korban mendatangi kos dan menemukan jasad korban dalam keadaan terbungkus plastik. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV, keterangan saksi-saksi tentang kos serta hasil visum alpertum, diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada leher dan dada yang menyebabkan pendarahan hebat. Dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Uraian perbuatan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di kamar indah kos milik korban Bebek di wilayah Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung, terdakwa Ayam dengan sengaja dan setelah merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bebek. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebelum terdakwa telah menyimpan pisau lipat dalam jok motornya. Terdakwa datang ke kos korban dengan maksud berpura-pura berkunjung dan berbincang. Setelah berbincang beberapa saat, terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celananya dan menusuk pisau tersebut ke tubuh korban. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, tetapi terdakwa terus menikam dada dan leher korban berulang kali hingga korban meninggal dunia di tempat kerjaan. Setelah memastikan korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel iPhone, dan 1 dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Terdakwa kemudian membungkus korban dengan plastik besar dan spray lalu menaburkan bahan pengawet pewangi agar jasad tidak cepat membusuk. Dakwaan kedua subsidiar melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP. Barang siapa melakukan pencurian yang dahului disertai dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Berdasarkan uraian di atas, Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui tindakan pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Metro Lampung, 15 Februari 2024. Jaksa penuntut umum Ariwiata SHMH NIP 198404001121002. Selesai. Surat ekspresi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Azhari Wahyudi, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, nama kantor Hukum Wahyudi dan rekan, Jalan Pahlawan nomor 12, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, program studi Bahasa Sanskerta. Alamat
Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL tertanggal 20 Februari 2024 dengan alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi 1. Keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya unsur perencanaan sebagai pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa dugaan bahwa terdakwa menonton film narkos dan menyimpan pisau lipat di motornya sebelum mendatangi korban. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung niat timbul terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, disertai rentang waktu yang cukup berpikir tenang, serta adanya keputusan bulat untuk membunuh korban. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan ekspresi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikianlah ekspresi ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 25 Februari 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Azhari Wahyudi, advokat atau penasihat hukum. Selesai. Amar putusan salah nomor 123 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa 1. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan Negeri Bandar Lampung. Nomor registrasi perkara PDM strip 45 garis 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL. 2. Surat ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 10 Februari 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas ekspresi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai ekspresi yang dianjurkan. Pendapat jaksa penuntut umum dan yang pada pokok menolak ekspresi dan memohon agar ekspresi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa ekspresi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokok menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, obskur libel, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebut dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 hukum huruf
A dan B KUHP bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu ekspresi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP serta ketentuan hukum acara pidana yang lain yang berlaku. Mengadili, menolak ekspresi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2024 garis miring PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagai dimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 KUHAP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan agar perkara ini segera diperiksa dalam agenda pembuktian. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Budi Santoso SH MH selaku Hakim Ketua dan Rini Anggraini SH.MH serta Joko Prastio SH selaku Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Dr. Haji Budi Santoso SH.MH, Hakim Anggota 1 Rini Anggraini SH.MH, Hakim Anggota 2 Joko Prastio SH, Panitera Azariwiyata SH. Terima kasih. Analisis pembedaan alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana. 1. Pembedaan barang bukti dan alat bukti. Barang bukti dalam hukum acara pidana merupakan benda-benda yang disita penyidik karena diduga dipaksa untuk melakukan tindak pidana, menjadi objek tindak pidana atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Barang bukti tersebut dalam pasal 39 KUHP yang mengatur benda-benda yang dapat disita untuk kepentingan pembuktian serta pasal 181 KUHAP yang mengatur pemeriksaan benda sitaan di persidangan maupun KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai barang bukti. Doktrin menyatakan bahwa barang bukti adalah benda yang disita untuk pembuktian dakwaan di persidangan. Dalam perkara pembunuhan pada kasus di atas, barang bukti meliputi pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban, barang-barang milik korban yang dibawa pelaku yaitu laptop, dompet, dan ponsel plastik besar, spray, bahan pengawet, dan pewangi digunakan untuk membungkus dan menyamarkan bau jenazah. Pakaian korban atau pelaku yang bermendara serta rekaman CCTV sebagai benda elektronik yang menyimpan data peristiwa. Alat bukti adalah sarana pembuktian yang dilakukan secara sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dalam kasus tersebut yang menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi seperti keluarga korban, pemilik kos, dan tetangga. Keterangan ahli berupa visum et repertum, hasil pemeriksaan luka dan waktu kematian ahli forensik, serta hasil pemeriksaan digital forensik CCTV. Alat bukti surat seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan BAP, saksi BAP, terdakwa, berita acara penyitaan, dan laporan pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium alat bukti tunjuk seperti rekaman CCTV. Fakta ditemukannya pisau lipat di dekat pelaku, luka korban, serta hilangnya barang pemilik korban.
dan keterangan terdakwa mengenai motif tindakan di TKP serta pencurian barang korban. Kedua, apakah barang bukti dapat menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti tetapi tidak berubah secara langsung. Barang bukti harus diproses terlebih dahulu melalui mekanisme hukum agar dapat bertransportasi menjadi alat bukti yang sah. Pertama, barang bukti diperiksa oleh penyidik, dituangkan dalam berita acara penyitaan dan berita acara pemeriksaan barang bukti. Kedua, dokumen tersebut secara hukum merupakan alat bukti surat sesuai pasal 184 ayat 1 huruf C dan pasal 187 KUHAP. Misalnya pisau lipat yang diperiksa oleh penyidik ganjil tercatat dalam berita acara akan menghasilkan alat bukti surat. Kedua, barang bukti diperiksa oleh ahli pemeriksaan forensik, terdapat pisau darah, sidik jari, rekaman CCTV ataupun ponsel menghasilkan laporan ahli berupa alat bukti. Keterangan ahli sebagaimana pasal 1 ayat 28 dan pasal 186 KUHP. Hasil analisis ahli inilah yang dapat dipakai hakim sebagai alat pembuktian. Ketiga, barang bukti berfungsi sebagai dasar pembentukan alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai pasal 188 KUHAP yang menegaskan bahwa petunjuk diperoleh dari alat bukti lain, terutama keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Barang bukti yang dianalisis bersama alat bukti lain dapat menghasilkan petunjuk seperti rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku keluar masuk kos korban, pisau lipat yang ditemukan di motor pelaku atau barang milik korban yang ditemukan di tangan pelaku setelah kejadian. Keempat, barang bukti yang dikaitkan dengan keterangan saksi atau terdakwa dapat memperkuat pembuktian. Misalnya, pengakuan terdakwa bahwa ia menyimpan pisau lipat di jok motor sesuai dengan barang bukti yang disita, atau keterangan saksi bahwa pelaku terlihat membawa ponsel korban setelah kejadian. Selesai. Terima kasih. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL dengan uraian dakwa primer melanggar pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil di persidangan diperoleh fakta hukum. Korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos pada 2 Februari 2024 akibat luka tusuk di leher dan dada. Terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum kejadian. Terdakwa membawa pisau lipat dari jok motor, kemudian menggunakan untuk menusuk korban berulang kali. Terdakwa mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Terdakwa membungkus jenazah dengan plastik spray pengawet dan wangian agar tidak cepat membusuk serta menghambat bau. Motif terdakwa adalah rasa iri, kesulitan ekonomi, serta terinspirasi dari film Narcos. Analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Barang siapa terbukti terhadap terdakwa Ayam dengan sengaja terbukti dari tindakan terdakwa yang membawa pisau lipat, mempersiapkan alat dan menusuk korban secara sadar dengan rencana terlebih dahulu, terbukti dan fakta bahwa terdakwa sudah menyimpan pisau dan menyiapkan diri sebelum datang kosan korban, merampas nyawa orang lain, korban bebek meninggal dunia
akibat tindakan terdakwa. Dengan demikian seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Barang siapa yang terdakwa ayam seorang mahasiswa Universitas Bumi yang secara hukum cakap bertanggung jawab dan merupakan pelaku untuk melakukan pembuatan pidana terhadap korban bebek, bahwa terdakwa ayam melakukan perbuatan menusuk korban bebek menggunakan pisau lipat secara berulang kali pada bagian vital yang ini leher dan dada. Setelah sebelumnya mengambil pisau dari jok motornya, membawa masuk ke kamar kos korban, berpura-pura hendak pulang, lalu secara tiba-tiba mengeluarkan pisau tersebut dan menikam korban sampai meninggal dan korban tidak berdaya, mengakibatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban bebek meninggal dunia akibat luka tusukan yang mengenai organ vital serta menyebabkan pendarahan hebat, sebagaimana dibuktikan dengan hasil visum et repertum dan fakta persidangan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara keji dan tidak manusiawi. 2. Terdakwa merencanakan tindakan pidana terlebih dahulu. 3. Terdakwa menghilangkan nyawa seseorang mahasiswa muda yang merupakan teman dekatnya. 4. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh. 5. Terdakwa berusaha menyembunyikan mayat korban dalam jangka waktu lama. 6. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan: tidak ditemukan hal yang meringankan bagi terdakwa. Tuntutan: berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhi putusan. 1. Menyatakan terdakwa ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti: 1. Berupa pisau lipat. 2. 1 unit matchbook. 3. 1 buah dompet. 4. 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray pengawet dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup: demikianlah surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 26 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Azhari Wiyata, NIP 1234567. Nota pembelaan pledoi. Nomor perkara PDM /45-2/2024/PN-BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertantangan di bawah ini: nama Azhari Wiyata, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor hukum Jalan Mawar nomor 10 Bandar Lampung. Bertindak untuk atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap: Ayam Lampung, 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan: bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan pada pokok menurut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini dengan maksud agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan: 1. Bahwa unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa klien kami telah menyiapkan pisau sebagai bentuk kesengajaan berencana, namun fakta persidangan menunjukkan tidak ada rencana sistematis. 3. Bahwa dalam
Doktrin hukum pidana perencanaan harus memenuhi syarat adanya jeda waktu cukup antara niat dan pelaksanaan, adanya ketenangan batin pelaku, serta adanya persiapan yang matang. 4. Bahwa membawa pisau lipat yang memang sudah berada di jok motor tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun korban tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, tekanan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang bisa diambil. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwa secara tegas sebagai tindak pidana pencurian. Pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan spontan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia relatif muda dan masih mahasiswa. 2. Bahkan klien kami belum pernah dihukum first offender. Ketiga, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu kondisi ekonomi yang sangat berat, terlilit hutang, biaya kos, dan pinjaman online. 4. Bahwa klien kami menyesali perbuatan secara tulus dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Permohonan petitu berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon dengan hormat kepada majelis hakim. 2. Menyatakan klien kami Ayam tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai dimaksud pasal 340 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai pasal 338 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana yang seriang-riangnya dengan mempertimbangkan usia, penyesalan, serta kondisi sosial ekonomi klien kami. 5. Misalnya pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari ancaman maksimum pasal 338 KUHP. 6. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Penutup, demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 26 November 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien kami. Tanggal Azhari Wiyata SHMA.